Ini adalah liputan terkini bersama saya, Fani Sinaga, dan kita akan langsung saja lihat headline berita kita hari ini. Terorisme merupakan berita yang tak asing lagi terdengar. Sudah cukup banyak kejadian terorisme yang menyerang pertahanan negara kita. Dan yang baru-baru yang terjadi adalah bentuk serangan bom bunuh diri di Makassar dan juga bentuk terorisme di Mabes Polri, Jakarta. Lalu bagaimana sudut pandang hak asasi manusia melihat kejadian ini? Tentu terorisme melanggar hak asasi manusia, di antaranya hak untuk merasa aman. Lalu kenapa masih ada terorisme di Indonesia? Apakah kurang tegas penyelenggaraan HAM atas Indonesia? Atau sistem demokrasi di Indonesia yang mungkin tidak dijalankan dengan sempurna? Lalu bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di Indonesia? Itu semua akan kita bahas dalam video ini. Tapi sebelum itu, mari kita lihat sosial eksperimen yang dilakukan oleh rekan tim kami. Menurut Ibu, apa itu HAM? HAM, hak asasi manusia. Bagaimana kondisi HAM di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Belum stabil karena masih banyak tindakan-tindakan asusila. Saya minta waktunya sebentar. Saya ingin bertanya, apakah Abang sudah mendengarkan kejadian terorisme baru-baru ini? Sudah, Kak. Menurut Abang, apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Ya, kalau menurut saya aksi tersebut merupakan pelanggaran HAM karena telah merugikan dan membahayakan banyak orang. Contohnya saja adanya yang terluka pada saat kejadian tersebut. Baik, terima kasih, Terima Bang. kasih. Bisa minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Menurut kakak demokrasi itu apa ya? Iya, menurut saya demokrasi itu kedaulatan berada di dalam tangan rakyat dan juga hak dan kewajiban seluruh rakyat dijunjung tinggi. Oke, terima kasih kak. Kak, kita mau tanya-tanya nih Kak, demokrasi dan gerakan terorisme yang saat ini terjadi ada kaitannya nggak Kak? Ya, ada kaitannya. Menurut Kakak itu kenapa Kak? Karena apabila suatu demokrasi yang ada dalam negara itu lemah, maka gerakan terorisme dapat dengan mudah masuk ke dalam negara tersebut. Tapi apabila kita sebagai negara demokrasi itu kuat gitu kan, saling bersatu, mendukung satu sama lain, maka gerakan terorisme maupun separatisme yang masuk itu tidak akan mudah gitu dalam suatu negara. Bisa minta waktunya sebentar? Saya akan menanyakan sedikit pertanyaan ya, Kak. Yang pertama, apakah Kakak mengetahui perihal serangan beruntun yang baru-baru ini terjadi di Makassar dan yang di Mabes Polri? Iya, saya tahu. Saya tahu. Menurut Kakak, gerakan apa yang mempelopori tindakan tersebut? Tahu saya kalau di Makassar itu dari teroris dan di Mabes Polri itu radikalisme ISIS. Untuk menurut Kakak sendiri, tindakan seperti ini merupakan bentuk ancaman apa bukan, Kak? Oh iya, karena bisa membahayakan masyarakat juga. Terima kasih ya, Iya, Kak. sama-sama. Selain dari sosial eksperimen, rekan kami juga sudah mewawancarai beberapa narasumber terkait topik HAM, demokrasi, dan juga terorisme. Jadi di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan terkait demokrasi. Menurut Bapak sendiri, apa itu demokrasi dan seperti apa demokrasi di Indonesia? Demokrasi itu sendiri artinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Di Indonesia sendiri, demokrasi itu berdasarkan
Pancasila ya disebut demokrasi Pancasila. Baik, seperti kita ketahui beberapa belakangan ini ada kasus-kasus seperti terorisme, radikalisme, dan juga separatisme. Nah, dari situ kita tahu bahwa demokrasi Indonesia belum berjalan sesuai dengan Pancasila. Lalu seperti apa peran dari rakyat dan juga pemerintah sendiri untuk Pancasila ini dapat berjalan dan menjadi landasan dari demokrasi yang ada? Ya, bukan berarti demokrasi Indonesia belum berjalan dengan baik, tapi dari pemahaman orang-orang tertentu yang punya aliran pandangan berbeda yang secara radikal memandang Pancasila itu belum sesuai dengan ajaran mereka. Tapi pada prinsipnya Indonesia ini adalah negara Pancasila yang sistem demokrasinya telah sesuai. Baik, terima kasih untuk waktu dan jawaban Bapak. Baik, kita mau berbicara mengenai HAM ya Kak. Apakah HAM di Indonesia ini Kak berjalan sudah dengan baik atau belum Kak? Menurut saya belum berjalan dengan baik. Bisa kita lihat dari kasus belakangan, itu masih banyak sekali kasus yang belum terselesaikan. Dan terkadang pemerintah juga melihat golongan dari kehidupan kita. Baik, berarti masih ada diskriminasi antara masyarakat begitu ya Kak. Kalau untuk kasus yang kemarin yang terjadi nih Kak di Makassar tentang terorisme di Gereja Katedral dan juga Mabes Polri Kak, apakah itu termasuk salah satu dalam pelanggaran HAM Kak? Ya, itu termasuk pelanggaran HAM. Masalah kemarin terorisme itu adalah tujuannya untuk menghabiskan nyawa seseorang. Ketika hak kita tersebut direbut, maka sudah jelas bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Apa saran Kakak terhadap generasi muda bangsa sekarang ini? Saran saya, generasi muda sekarang itu harus bisa menjadi contoh ataupun panutan yang baik di kalangan masyarakat. Karena bahwasannya masyarakat menganggap bahwa generasi muda adalah generasi yang bisa membanggakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, baik Pak. Melihat aksi terorisme yang terjadi dengan waktu yang berdekatan ini, apakah terorisme ini memiliki satu kelompok atau jaringan yang sama sehingga mereka dapat saling terhubung meskipun di berbagai daerah? Bisa saja punya jaringan yang sama, bisa saja tidak. Tapi yang pasti radikalisme ini bisa saja bertumbuh di mana-mana karena itu akan menyasar setiap pribadi yang mau hidupnya dibawa kepada hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan hukum. Oke, baik Pak. Apakah pihak kepolisian mengetahui jaringan-jaringan terorisme ini sampai ke akar-akarnya? Polisi selalu mencoba dan berusaha untuk memahami jaringan teroris sampai ke akar-akarnya dengan maksud supaya kita bisa menemukan dan mengantisipasi situasi yang terjadi. Memang itu tugas kita, berusaha untuk menemukan sel-sel atau jaringan teroris itu di mana-mana. Berbicara tentang terorisme, apakah terorisme ini ada kaitannya dengan agama tertentu? Saya kira tidak ada kaitannya dengan agama, karena saya yakin semua agama mengajarkan yang baik. Hanya mungkin ada orang secara pribadi memahami agama itu secara sempit atau memahami agama itu secara radikal sehingga dia bertindak dengan radikal. Oke, berarti tergantung pribadi. Tergantung ya? pribadi. Oke, baik Pak. Kita tahu bahwa terorisme ini adalah salah satu contoh tantangan HAM di era globalisasi bagi bangsa Indonesia yang dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat. Nah, oleh karena itu Pak, apa yang dapat dilakukan pihak masyarakat atau upaya apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman terorisme tersebut? Ya, baik, polisi selalu mengedepankan tindakan untuk mengajak masyarakat supaya dengan sadar melakukan hukum, menjauhkan hal-hal dari yang bertentangan dengan hukum, contohnya radikalisme. Bahwa yang terutama supaya kita jangan terlibat radikalisme, kita harus menerima ajaran kasih. Mengasihi orang lain seperti diri kita. Karena kasih itu menghargai hak ajasi, menghargai pribadi, menghargai perbedaan. Terima kasih Pak buat waktunya. Semoga negara Indonesia ini menjadi negara yang tetap utuh dan selalu terjalin hubungan yang harmonis di dalam kasih. Demikian liputan terkini hari ini. Saya Vanessa.
Angga undur diri dan sampai jumpa. Setelah mendengarkan pendapat dari berbagai narasumber dan juga telah dilakukan sosial eksperimen, maka dapat diambil kesimpulan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Oleh karena itu, setiap pribadi memiliki kebebasan dalam menerima hak masing-masing. Namun kondisi HAM di Indonesia masih banyak yang kurang kondusif, misalnya masih sering terjadi tindakan asusila, radikalisme, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan demokrasi di Indonesia yang merupakan demokrasi Pancasila, namun dalam praktiknya tentu belum sempurna. Hak asasi manusia merupakan hak yang telah diberikan Tuhan sejak kita lahir. Nah, hak asasi manusia tersebutlah yang mengatur kebebasan kita dalam hidup. Namun, dalam hidup juga perlu dengan aturan. Karena jika tidak diatur, maka kebebasan orang lain akan terenggut karena kita mementingkan kebebasan kita sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang juga sebagai orang Kristen harus menerapkan bagaimana kita mengasihi orang sesama dan saling menghargai satu sama lain. Sehingga jika diterapkan hal tersebut, keutuhan bangsa Indonesia akan terjaga.